Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat Masdar Arij yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini tidak akan panjang lebar, channel Masdar Arij akan menyampaikan tentang sebuah amalan ayat kursi, di mana kita semua telah banyak mengetahui dahsyatnya keutamaan ayat kursi atau fadilah ayat kursi ini. Karena kemuliaannya ayat kursi ini ketika diturunkan dihantarkan oleh beribu-ribu malaikat. Seluruh malaikat bersujud, seluruh berhala yang ada di dunia berjatuhan, bahkan setan dan iblis berlari kebingungan, ketakutan dan juga kepanasan. Mereka menjadi gusar karena turunnya ayat kursi ini menjadi sebuah pertanda yang bisa menjadi penghalang bagi mereka di dalam menyesatkan umat manusia. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bersyukur atas turunnya ayat kursi ini yang diperuntukkan atau yang ada pada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendapat dan mengambil keberkahan ayat kursi tersebut. Nah, sebelum disampaikannya inti dari video kali ini, berikut ini bacaan ayat kursi yang dimaksud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ayat kursi ini merupakan bagian daripada surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran, ayat 255. Ayat kursi sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran dan mengandung Ismul Adzam di dalamnya. Apabila kita mengamalkannya, Allah Ta'ala akan mengabulkan segala doa yang diminta. Nah, itulah salah satu keberkahannya, salah satu amalan batinnya yang nanti bisa kita lakukan, yaitu mengamalkan ayat kursi sehingga mendapatkan karomah ayat kursi dan khasiat ayat kursi. Nah, tetapi perlu diingat ketika kita mengamalkan harus berdasarkan niatan lillahi ta'ala. Lupakan akan keinginan kita dan lupakan manfaatnya membaca ayat kursi ini. Ya, maksudnya setelah kita mengetahui keberkahannya bisa membuat harta kita menjadi banyak, seumpamanya rezeki menjadi mudah, jangan tertuju kepada hal tersebutnya, jangan dijadikan tujuan, tetapi harus benar-benar ikhlas karena Allah semata ketika kita mengamalkannya. Nah, terkait cara mengamalkan ayat kursi agar segala benda yang dimiliki menjadi berkah dan berkembang, ini terdapat di dalam kitab Hazinatul Asrar halaman 128, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah ayat kursi sebab di dalam huruf-hurufnya terdapat ribuan berkah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada sebuah hikayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Nadar, bahwasanya ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah, kemudian melaporkan tentang keadaan di dalam rumahnya yang serba sial dan tidak ada berkah sama sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengatakan kepada lelaki tersebut,
di manakah ayat kursimu? Apa saja yang dibacakan ayat kursi, baik itu makanan, lauk ataupun lainnya, pasti Allah meningkatkan atau memperbanyak berkah benda-benda tersebut. Nah, hadis riwayat Ibnu An-Nazar. Bahkan ayat kursi tersebut berlandaskan hadis tersebut di atas bisa digunakan untuk memberkahi makanan, minuman, dan bahkan harta yang kita miliki, termasuk uang yang kita miliki salah satunya. Nah, meskipun sedikit, karena berkahnya ayat kursi yang dibacakan akan berkembang menjadi banyak, sehingga bisa untuk mencukupi semua kebutuhannya, kebutuhan hidup insya Allah. Para ahli hikmah mengajarkan caranya terkait bacaan ayat kursi agar bisa memberkahi salah satunya harta yang kita miliki, yaitu baca ayat kursi lalu tiupkan pada benda-benda yang kita miliki, dan khusus untuk memohon keberkahan atas uang yang kita miliki agar berkembang menjadi banyak dan berkah dengan cara Allah tentunya. Bisa dibacakan ayat kursi sekali pada uang yang kita miliki, setelahnya disyariatkan ditiupkan pada uang tersebut. Dan para ahli hikmah menyarankan bukan hanya sekali membaca ayat kursi tersebut, tetapi menyarankan dengan memohon keberkahan melalui amalan ayat kursi 313 kali atau sejumlah bilangan para rasul. Nah, tetapi sebelum mengamalkan ayat kursi ini, sebelumnya disarankan untuk berkirim pahala bacaan surat Al-Fatihah pertama kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Syekh Abil Qasimil Al-Baghdadi, kemudian kepada Syekh Abu Hasan At-Taziri, kepada Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian kepada Mbahku Cakrabuana, dan ruh kedua orang tua kita. Nah, setelah selesai berkirim Fatihah atau bertawasul dengan surat Al-Fatihah, mengirimkan pahalanya untuk yang disebutkan di atas, barulah kita mulai dengan amalan ayat kursinya. Berikut ini yang diajarkan oleh para ahli hikmah. Lakukan dengan khusyuk bacaannya secara tartil. Bacakan ayat kursi sekali pada uang yang kita miliki, setelahnya disyariatkan ditiupkan pada uang tersebut. Kemudian ulangi lagi membaca ayat kursi sekali, setelah selesai ditiupkan lagi kepada uang yang kita miliki tersebut. Ulangi hingga 313 kali ulangan bacaan. Dan setelah selesai hingga 313 kali ulangan bacaan atau sejumlah bilangan para rasul, kemudian jangan lupa ditutup dengan doa kunci ayat kursinya. Dan berikut ini bacaan doa kunci ayat kursi yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alli burhana yurithuni amana wa anisni bika ala kulli matlubi wa ashabni bi'auni inayatika fi naili kulli marghubi ya qadiru ya jalilu ya qahiru ya azimu ya nasiru kataballahu la aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Yang kurang lebih artinya, ya Allah, tetapkanlah satu bukti yang akan mewariskan rasa aman untukku, jadikanlah aku ramah kepadamu dalam memohon setiap yang dituntut, dan sertakanlah aku dengan bantuan inayahmu dalam menggapai setiap yang aku sukai. Wahai yang maha kuasa, yang maha luhur, yang maha menundukkan, yang maha agung, yang maha menolong, Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, sekali lagi, ketika kita mempunyai niatan agar uang yang kita miliki atau benda-benda termasuk harta kita yang kita miliki menjadi berkah, salah satu yang diajarkan oleh para ahli hikmah mengacu kepada hadis yang disampaikan oleh Ibnu An-Nazar, yaitu dengan mengambil keberkahan melalui amalan ayat kursi 313 kali. Duduk bersila secara khusyuk dan disyariatkan bisa sebelumnya dengan
melakukan sholat hajat terlebih dahulu, kemudian bertawasul kepada Nabi dan kepada para aulia, kepada para syekh, kepada kedua orang tua kita, kemudian secara khusus membaca ayat kursi dan disyariatkan ditiupkan kepada harta benda yang kita miliki. Salah satunya contohnya kepada uang yang kita miliki. Setelah ditiupkan, baca lagi ayat kursi, ditiupkan lagi dan ditutup dengan doa yang disampaikan tadi sebagai doa kuncinya. Demikianlah amalan mustajab ayat kursi untuk menjadikan keberkahan atas segala benda yang kita miliki, yaitu dengan memohon keberkahan melalui amalan ayat kursi 313 kali. Insya Allah dengan kaifiat mengamalkan seperti di atas, segala yang kita miliki akan menjadi berkah, termasuk jika diamalkan kepada harta yang kita miliki. Selain berkah akan berkembang dan menjadi banyak atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat, dan sekali lagi tak bosan-bosan selalu mengingatkan kita sama-sama terus belajar meningkatkan level kita di dalam beramal, dalam melakukan suatu amalan. Setelah mengetahui khasiat atau fadilah dari sebuah amalan, sekali lagi jangan tertuju pada khasiat atau fadilahnya, jangan diingat-ingat. Lakukan amalannya, lakukan saja atas dasar lillahi ta'ala. Insya Allah bukan hanya dunia yang didapat, tetapi tabungan pahala akhirat juga kita dapatkan. Itulah kelebihan daripada keberkahan melakukan suatu amalan secara ikhlas. Jadi akhiratnya dapat, dunianya insya Allah mengikuti. Kalau kita tertuju kepada kepentingan dunianya saja, maka hanya akan dibayar di dunia, sementara keberkahan di akhiratnya itu menjadi gugur. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita sekalian, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya para sahabat Mas Darariz, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala hilaf dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.